Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. Ibu dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencurahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Salawat dan salam semoga dan berkah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibu-ibu dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kajian kita yang akan kita bahas yaitu tentang Kitabut Tauhid. Pembahasan tauhid ini insyaallah akan kita bahas di Sabtu pekan ganjil, itu Sabtu pertama dan Sabtu ketiga. Pada Sabtu kedua insyaallah kita akan mencarikan sebuah kitab yang membahas tentang hukum-hukum sekitar wanita. Dan pekan yang keempat insyaallah kita akan mencoba untuk menghadirkan kajian tentang biografi para sahabat wanita, dimulai dengan Ummahatul Mukminin, zaujatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya adalah untuk melihat potret dari kehidupan mereka agar kita bisa mencontoh dari kehidupan mereka. Ibu dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pembahasan Kitabut Tauhid, pertama kita ingin mengenal apa itu tauhid. Tauhid secara bahasa dia adalah bentuk masdar dari wahada yuwahidu tauhidan, yakni wahada syai' idza ja'alahu wahida, apabila dia menjadikannya satu atau esa. Kalau seandainya kita misalkan hadir di sebuah pengajian atau di sebuah sekolah dengan memakai pakaian yang beragam coraknya atau beragam warnanya, jika kita ingin menjadikan satu warna saja, itu namanya tauhid, mentauhidkan baju, yakni menjadikan coraknya cuma satu. Adapun secara syariat, ketika kita membahas tauhid, maka langsung pikiran kita itu kepada makna syar'i. Apa makna syar'i dengan tauhid itu?
adalah ifradullah bima yakhtassu bihi minar rububiyyati wal uluhiyyati wal asma'i was sifat. Mengesakan Allah dengan hal-hal yang merupakan kekhususan Allah. Jadi hal-hal yang merupakan kekhususan Allah, maka kita esakan Allah dengan hal itu. Tidak boleh kita tandingkan, kita sandingkan, baik dalam perkara rububiyah maupun uluhiyah ataupun asma' wa sifat. Berdasarkan definisi ini, maka tauhid itu terbagi kepada 3 bagian. Pembagian ini tidak ada dalilnya khusus untuk ketiganya. Secara nas dari Al-Quran dan Sunnah, bahwasanya tauhid terbagi kepada 3, enggak ada. Akan tetapi ditemukan oleh ulama secara istiqra', analisis. Ulama menganalisa dalil-dalil baik Al-Quran maupun Sunnah ketika membahas tentang Allah Subhanahu wa ta'ala atau pembicaraan tentang Allah. Maka ada pembahasan tentang perbuatan Allah, ada yang membahas tentang perbuatan manusia terhadap Allah, ada yang membahas tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah. Karena melihat dalil-dalil yang seperti itu, makanya ulama membagi tauhid itu. Yang pertama adalah tauhid rububiyah, yang kedua adalah tauhid uluhiyah, yang ketiga tauhid asma' was sifat. Ketiga jenis ini terdapat di dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Maryam ayat 65. Ketiga jenis ini. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma. Rabb langit dan bumi dan apa yang di antara keduanya. Ini berhubungan dengan rububiyah. Fa'budhu wastabir li'ibadatihi. Fa'budhu wastabir li'ibadatihi. Ibadatilah dia dan bersabarlah untuk mengibadatinya. Ini penghambaan diri, penghambaan manusia akan dirinya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti itu adalah tauhid uluhiyah. Lalu hal ta'lamu lahu samiyya. Apakah engkau mengetahui nama yang tandingan dengannya atau yang semisalnya? Tidak ada yang semisal dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam hal ini Allah Subhanahu wa ta'ala ketika kita mentauhidkannya, maka terbagi kepada
kepada tiga. Yaitu tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Tauhid rububiyah itu adalah ifradullah bil khalqi wal mulki wat tadbir. Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan penciptaan, dengan kepemilikan, dan dengan pengaturan. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala esa di dalam menciptakan. Allah Subhanahu wa taala esa di dalam pemilikan. Allah Subhanahu wa taala esa di dalam mengatur. Maka makna mengesahkan Allah dengan penciptaan, yaitu manusia meyakini bahwasanya tidak ada sang pencipta kecuali hanya Allah. Ya, tidak ada sang pencipta atau yang menciptakan kecuali hanya Allah. Dia harus meyakini bahwasanya tidak ada yang menciptakan kecuali Allah. Itu namanya mengesahkan Allah dengan ciptaan, dengan penciptaan. Dalilnya mana? Dalilnya adalah surat Al-A'raf ayat 54. Ala lahul khalq wal amr. Ketahuilah, hanya milik Allah lah, miliknya lah penciptaan dan perintah. Maka jumlah ini menunjukkan kepada kita ada jumlah pembatasan. Hanya milik Allah hak pencipta dan hak perintah. Juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, hal min khaliqin ghairullahi yarzuqukum minas sama'i wal ardh. Apakah ada yang menciptakan selain daripada Allah Subhanahu wa taala yang bisa memberimu rezeki dari langit dan bumi? Ini pertanyaannya dalam corak pertanyaan, ya, bermakna menantang. Yakni tidak ada yang mencipta selain daripada Allah yang bisa memberikan rezeki kepadamu di langit dan di bumi. Adapun penciptaan atau yang mencipta selain daripada Allah, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maha berkah Allah para pencipta yang terbaik. Atau dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikatakan oleh Allah kepada orang-orang yang membuat gambar, ahyu ma khalaqtum, hidupkan apa yang telah kalian ciptakan. Bahwasanya mereka ini bukanlah ciptaan yang hakiki. Ciptaan yang hakiki itu adalah mewujudkan
mengadakan sesuatu yang belum ada. Itu yang hakiki. Adapun penciptaan yang tidak hakiki adalah tahwil, merubah, yaitu merubah sesuatu dari bentuk tertentu ke bentuk yang lain. Yang kedua, mengesahkan Allah di dalam kepemilikan. Maknanya kita meyakini seyakin-yakinnya bahwasanya tidak ada yang bisa memiliki makhluk kecuali yang menciptakannya. Kita ini adalah makhluk, yang memiliki kita adalah yang menciptakan kita. Walillahi mulkus samawati wal ardh, firman Allah Subhanahu wa taala surah Ali Imran ayat 189. Dan milik Allah lah, dan kepunyaan Allah lah kekuasaan kerajaan langit dan bumi. Adapun selain daripada Allah Subhanahu wa taala, kepemilikannya tidaklah sempurna. Kepemilikannya adalah terbatas. Makhluk dia tidak akan bisa memiliki kecuali apa yang ada di dalam kekuasaan tangannya, dan dia tidak bisa memiliki apa yang ada di tangan orang lain. Dan manusia juga tidak bisa memiliki apa yang dia miliki dengan kepemilikan yang sempurna. Dia tidak bisa berbuat apa-apa kecuali sebatas apa yang dibolehkan secara syariat. Berarti kepemilikan manusia terhadap barangnya juga terbatas. Seperti misalkan ada seorang ingin membakar hartanya atau menyiksa hewannya, maka kita katakan kepadanya nggak boleh Anda lakukan. Kenapa? Karena kita dilarang. Adapun Allah Subhanahu wa taala, dialah yang memiliki itu semua, pemilikan yang umum dan sempurna, tidak ada kurang sedikit pun. Maka Allah Subhanahu wa taala berbuat sekehendaknya terhadap yang dia miliki. Apapun yang dia lakukan terhadap yang dia miliki, yaitu makhluknya, maka tidak ada yang menghalanginya. Mengesahkan Allah yang ketiga adalah bitadbir, yaitu pengaturan. yakni kita meyakini bahwasanya tidak ada yang bisa mengatur alam jagat raya ini kecuali hanya Allah semata. Jadi tidak ada Tuhan yang mencipta, kemudian Tuhan yang mengatur, Tuhan yang menghancurkan. Tidak. Semuanya Allah Subhanahu wa taala yang melakukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Yunus ayat 31 dan 32,
Qul man yarzuqukum minas sama'i wal ard. Katakan wahai Muhammad, siapa yang memberi rezekimu dari langit dan bumi? Amma yamliku as-sam'a wal absar. Siapakah yang memiliki pendengaran dan penglihatan? Wa man yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy. Siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Wa may yudabbirul amr. Siapa yang mengatur urusan ini? Fasayaquluna Allah. Mereka pasti akan mengatakan Allah. Faqul afala tattaqun. Maka katakan, kenapa kalian tidak bertakwa? Kenapa kalian tidak takut? Fadzalikumullahu rabbukumul haqq. Maka hal itu adalah Allah Rabb kalian yang hak. Famadza ba'dal haqqi illa dhalal. Lalu apa setelah kebenaran itu? Ya, tidak ada setelah kebenaran kecuali kesesatan. Ketika dia sudah mengetahui bahwasanya hak, Allah yang menciptakan, Allah yang memiliki pendengaran, penglihatan, Allah yang mengatur semuanya, maka tiada lain baginya kecuali dia harus takut kepada Allah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengatur semuanya. Tidak ada satupun yang ikut campur di dalam pengaturan jagat raya ini. Adapun pengaturan manusia terhadap yang dimiliki juga sama sebelumnya, sangat terbatas. Dia hanya bisa mengatur apa yang ada di tangannya, dan itu pun terbatas sesuai dengan aturan syar'i. Nah, ini dinamakan dengan tauhid rububiyah. Ada lagi yang mengatakan tauhid rububiyah itu adalah mentauhidkan Allah dengan perbuatannya. Maksudnya Allah esa di dalam berbuat, Allah esa di dalam mencipta, Allah esa di dalam mengatur, Allah esa di dalam menghidupkan dan mematikan. Tidak ada satupun yang ikut serta. Mengatur jagat raya, Allah esa. Tidak ada satupun yang bisa ikut campur di dalam mengatur jagat raya ini. Maka di dalam pembagian tauhid yang pertama ini, tauhid rububiyah, orang-orang musyrikun yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus di tengah-tengah mereka, mereka tidak menentang, tidak mengingkari, tidak melawan, mereka tidak membantah, malah mereka itu mengakuinya. Sebagaimana dalam ayat yang sudah kita sebutkan tadi dalam surah Yunus ayat 31-32, dan juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Az-Zukhruf ayat 9, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna khalaqahunna Allah al-azizul alim. Jika kamu bertanya kepada mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi, pasti mereka akan mengatakan yang telah menciptakannya adalah yang maha aziz, yang maha perkasa, lagi maha mengetahui. Maka mereka mengakui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang mengatur urusan ini.
yang mana itu semua berada di kekuasaannya, dan tak seorang pun dari Bani Adam ini yang mengingkarinya. Tak seorang pun yang mengatakan dari makhluk ini bahwasanya alam ini ada dua pencipta yang sama. Nah, tidak ada yang mengingkari tauhid rububiyah ini baik dalam metode atau cara dia menghilangkan atau menafikan, atau juga dalam menggabungkan atau mempersekutukan, kecuali apa yang terjadi dalam Fir'aun, di mana Fir'aun mengingkarinya. Dia mengatakan bahwasanya tidak ada yang menciptakan, sampai dia mengatakan ana rabbukumul a'la, aku adalah Rabbmu yang paling tinggi. Dia menyampaikan itu karena kesombongannya. Dan tauhid ini, orang yang mengakui tauhid ini belum bisa membawanya masuk ke dalam Islam. Kenapa? Karena orang-orang musyrikin yang diperangi oleh Rasulullah SAW dahulu, mereka mengakui tauhid ini. Kalau seandainya itulah yang dinamakan dengan tauhid, maka tentu Nabi SAW tidak memerangi mereka. Maka ada orang lain yang mengingkari tauhid rububiyah, ya, seperti orang-orang Majusi yang mereka mengatakan bahwasanya alam ini memiliki dua pencipta, yaitu pencipta yang hitam dan putih, atau gelap dan cahaya. Juga orang-orang yang sepaham dengannya, seperti ada makan yin dan yang. Namun kalau kita lihat tauhid rububiyah ini sebenarnya tidak bisa diingkari bagi orang yang memiliki fitrah. Allah Subhanahu wa taala telah ciptakan fitrah pada setiap manusia, bahwasanya dia mengakui bahwasanya ada yang menciptakannya. Tauhid yang kedua adalah tauhid uluhiyah. Dinamakan juga dengan tauhid ibadah. Ada juga dinamakan dengan tauhid manusia di dalam perbuatannya, yakni manusia ketika dia beribadah hendaklah dia hanya mengibadati Allah semata. Perbuatan manusia dan beribadah itu bermacam-macam. Ada yang sujud, ada yang ruku, ada yang berdoa, ada yang bertawakal, ya, ada yang takut, ada yang mencintai, dan seterusnya. Maka semua dari perbuatan manusia itu hendaklah yang dia tuju hanya Allah semata. Itu yang dinamakan dengan tauhid. Maka ulama ada mengatakan bahwa tauhid uluhiyah juga adalah ifradullah bil ibadah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah.
Ibadah yang dilakukan oleh manusia hanya ditujukan kepada Allah semata. Maka yang berhak untuk mendapatkan ibadah hanya Allah semata. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Luqman ayat 30, "Dzalika bi anna Allah huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi al-batil." Hal itu disebabkan karena Allah Subhanahu wa taala adalah hak, dan sesungguhnya apa yang mereka seru selain daripada Allah adalah batil. Maka ibadah semua yang buat oleh manusia yang diperuntukkan untuk selain daripada Allah itu adalah perbuatan yang batil, perbuatan syirik. Maka ibadah, al-ibadah dinamakan dengan ibadah dengan dua makna. Yang pertama, at-ta'abbud bimakna tadhallul lillah, beribadah dengan makna menundukkan diri kepada Allah dengan cara menjalankan perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya dengan dasar cinta dan pengagungan kepada Allah. Itu namanya ibadah. Menundukkan diri kita kepada Allah dengan menjalankan perintah, meninggalkan larangan dengan dasar mencintai dan mengagungkan Allah. Maka itu adalah ibadah. Yang kedua adalah al-muta'abbid bihi, yaitu mengibadati Allah semata. Ya, mengibadati Allah, yaitu melakukan apa yang dicintai dan diridhai oleh Allah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dia mengatakan ibadah itu adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbu Allah wa yardah min al-aqwali wal af'ali adh-dhahir wal batinah. Ibadah itu adalah nama yang mencakup seluruh yang dicintai dan diridhai oleh Allah, baik perkataan maupun perbuatan, baik yang zahir, yang tampak maupun yang batin. Sebagai contoh, solat, mengerjakan solat itu adalah ibadah. Maka ini namanya penghambaan diri, karena solat itu sendiri adalah ibadah. Maka dengan kita mengerjakan solat, kita telah beribadah. Maka solat kita itu hendaklah kita kerjakan hanya untuk Allah semata. Maka mengesahkan Allah dengan tauhid ini hendaklah dengan cara seseorang menjadi hamba untuk Allah semata, mengesahkan Allah dalam menundukkan dirinya kepadanya dengan rasa cinta dan keagungan, dan mengibadatinya dengan apa yang disyariatkan. Maka seluruh yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kita lakukan dan kita peruntukkan hanya untuk mencari keridhaannya. Maka itulah yang dinamakan dengan tauhid. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alhamdulillahirabbil alamin
Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam, di mana Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang sering kita baca ini menyifati dirinya bahwasanya dia adalah Rabb semesta alam, Rabb semesta alam, yang menciptakan, yang mengatur, ya, yang memiliki semesta alam. Seakan-akan ini adalah alasan untuk mengukuhkan uluhiyah, penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dialah yang diibadati, karena dia adalah yang menciptakan, yang memiliki dan yang mengatur alam semesta. Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan, ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini dalam surat Al-Baqarah ayat 21. Ini adalah perintah pertama di dalam Al-Quran, perintah tauhid, ya, perintah tauhid. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, u'budu rabbakum, ibadatilah Rabbmu, alladzi khalaqakum walladzina min qablikum, yang telah menciptakanmu dan menciptakan orang-orang sebelum. Maka zat yang esa di dalam penciptaan, dialah yang berhak untuk diibadati. Karena merupakan dari perbuatan yang bodoh seseorang membuat, menjadikan makhluk yang baru, yang hilang, yang fana sebagai ilah yang diibadatinya, yang mana pada hakikatnya itu tidak bisa mendatangkan manfaat, baik itu dalam ciptaan atau perbuatan atau bantuan, tidak mampu sama sekali. Kita melihat misalkan ada orang datang menyembah patung, menyembah batu. Kita lihat Tuhannya, patungnya digotong, ya, kemudian diletakkan. Dia sendiri tidak bisa mengatur dirinya sendiri. Lalu bagaimana dia akan bisa memberikan manfaat kepada yang lain? Begitu juga merupakan perbuatan yang bodoh. Seorang datang ke kuburan manusia yang sudah menjadi tanah, lalu berdoa, mendekatkan diri kepadanya, sementara orang di dalam itu sangat membutuhkan kepada doanya. Dan orang yang berdoa sebenarnya tidak butuh kepada doa orang yang ada dalam kuburan, karena dia sudah menjadi tanah. Dia tidak bisa memiliki apapun untuk dirinya sendiri, baik mendatangkan manfaat atau menghilangkan mudarat. Bagaimana dia bisa atau mampu untuk mendatangkan manfaat kepada yang lain? Ibu-ibu dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tauhid bagian yang kedua ini, yaitu tauhid uluhiyah, banyak manusia yang mengingkarinya. Banyak manusia menentangnya. Oleh karena itu, disebabkan tauhid ini
Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul dan Allah turunkan kepada mereka kitab-kitab. Allah Subhanahu wa taala firman di dalam surat Al-Anbiya ayat 25, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Dan tidak ada kami mengutus seorang rasul sebelummu kecuali kami mewahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada yang berhak untuk diibadati kecuali aku, maka ibadatilah aku. yakni seruan seluruh para rasul adalah kepada tauhid, yaitu tauhid uluhiyah, mengibadati Allah semata. Walaupun demikian, pengikut para rasul itu sedikit, dan jumlah tidaklah menunjukkan akan sebuah ukuran sukses atau tidak. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis, "Fara'aitun nabi wa ma huwa rahtu, wan nabi wa ma'ahu rajul wa rajulani, wan nabi wa laysa ma'ahu ahadun." Kata Nabi SAW dalam hadis yang sedikit panjang, diperlihatkan kepada Nabi SAW umat-umat sebelumnya. Lalu aku melihat Nabi bersamanya hanya sekelompok orang, sekelompok kecil, 3-9. Dan ada Nabi bersamanya hanya 1 atau 2 orang. Dan ada Nabi sama sekali tidak ada pengikutnya. Maka ini adalah hiburan bagi orang-orang yang menjalankan hak sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Janganlah bersedih hati kalau seandainya tidak ada yang mengikuti, karena Nabi yang sudah menjalankan perintah Allah, mengajak umatnya kepada mentauhidkan Allah, ada yang tidak mau, sehingga tidak ada pengikutnya. Syekh mengatakan di sini merupakan hal yang aneh sekarang, kebanyakan dari orang-orang yang menulis tentang tauhid, ilmu tauhid, yang menulis di belakangan, mereka hanya memfokuskan kepada tauhid rububiyah. Seakan-akan mereka berbicara dengan orang-orang yang mengingkari eksistensi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mungkin ada orang yang tidak mengakui adanya Tuhan, akan tetapi kebanyakan kaum muslimin, mereka pada realitanya adalah jatuh di dalam perbuatan syirik ibadah. Entah berapa orang yang mengibadati kuburan, yang meminta-minta ke kuburan. Sebagian orang ada yang mengatakan ini adalah sebagai budaya, ya, budaya lokal dan yang lainnya. Ketika kita ingin mengingatkan mereka kepada jalan yang lurus, lalu dikatakan
bahwasanya kita ini tidak rahmatan lil alamin. Subhanallah. Allah Subhanahu wa taala menyifati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah kami mengutusmu kecuali sebagai rahmat lil alamin. Kalau seandainya makna rahmatan lil alamin itu tidak mengingkari perbuatan syirik, ya, maka tentu tidak akan terjadi Nabi disiksa, tidak akan terjadi Nabi diusir, para sahabat diusir, para sahabat disiksa. Maka Nabi tentu tidak akan hijrah ke Madinah, karena tidak mengusir ibadah-ibadah yang mereka mengibadati patung yang ada di sekitar Ka'bah. Nah, malahan dakwah rahmatan lil alamin itu adalah mengembalikan manusia kepada jalannya yang lurus. Karena manusia itu diciptakan oleh Allah adalah untuk tauhid. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, untuk mentauhidkanku, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap upaya untuk mengembalikan kepada asal, maka itu adalah bentuk kasih sayang. Membiarkan seseorang melenceng dari hukum asal berarti itu merupakan tidak kasih sayang. Maka karena itu sepantasnya dalam masalah tauhid, pembahasan tauhid, ilmu tauhid, kita mengkonsentrasikan pembahasan tauhid kita kepada tauhid uluhiyah. Dengan kita menjelaskan kepada kaum muslimin hal-hal yang mereka terjatuh di dalam perbuatan syirik. Ibu-ibu dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih sisa pembahasan tauhid asma wa sifat dan sedikit panjang, maka kita cukupkan dulu pembahasan kita pada saat ini. Mudah-mudahan dua pembagian ini bermanfaat bagi kita. Sallallahu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita masuk dalam tanya jawab. Kalau seandainya ada yang ditanyakan, sebagaimana telah disebutkan tadi bahwa pertanyaan disampaikan melalui WA di nomor 085972727277. Izin bertanya Ustaz, bagaimana jika haramnya safar tanpa mahram dihadapkan pada keadaan wajibnya memenuhi undangan pernikahan, dan pernikahan tersebut adalah pernikahan sahabat kita yang diadakan di luar Sumbar, tapi qadarullah ana tidak ada mahram safar yang bisa menemani. Bolehkah ana safar tanpa mahram untuk memenuhi undangan? Kalau seandainya fatwa Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala, orang yang pergi umrah atau haji tanpa mahram, beliau mengatakan haji dan umrahnya sah jika memenuhi syarat-syarat, tapi dia berdosa. Dia berdosa karena melanggar perintah atau larangan Allah Subhanahu wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasulullah melarang wanita bersafar tanpa mahram. Maka kalau ada undangan kita sampaikan saja, maaf saya tidak bisa hadir disebabkan saya tidak punya mahram. Wallahu a'lam.
Ustaz, bagaimana cara yang baik untuk menjelaskan kepada kerabat bahwa pergi kajian atau menuntut ilmu itu penting? Karena banyak yang menganggap bahwa belajar agama lagi setelah tamat sekolah termasuk berlebihan. Ya. Kita memberikan gambaran bahwa ilmu itu sangat penting. Ya, ilmu itu sangat penting. Baik dalam masalah dunia, apalagi masalah agama. Berapa kita sudah belajar dari kecil, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, masih ada juga orang belajar. Kenapa kita tidak mengatakan bahwasanya orang ini terlalu berlebihan untuk ambil S2, S3 sampai kepada tingkat profesor? Kenapa kita tidak katakan itu berlebihan? Sementara terkadang orang yang sudah sampai ke tingkat akademisi yang tinggi, cara sholatnya aja nggak benar. Sementara kita, ya, tujuan hidup kita bukan untuk dunia, tapi itu akhirat, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ilmu kita terhadap ilmu agama ini sangat terbatas. Apalagi kita bisa katakan berapa jam kita belajar agama di sekolah, dan di rumah pun kita tidak mendapatkannya. Sementara kewajiban kita untuk beribadah sangat banyak. Ya, syarat-syarat yang harus kita penuhi dalam beribadah kita banyak juga yang kita ketahui. Sebuah ibadah, jika syarat-syaratnya tidak terpenuhi, maka ibadah kita tidak diterima, baik disengaja maupun tidak disengaja. Maka oleh karena itu dituntut bagi kita untuk berilmu agar ibadah kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mau tanya, apakah budaya tabui yang ada di Pariaman itu termasuk syirik? Wallahu a'lam. Sepengetahuan saya itu adalah perayaan Husainiyah, yaitu perayaan kematian Husain, dan itu adalah budaya Syiah, ya, yang dinamakan dengan perayaan Husainiyah. Kalau misalkan kita dulu tahu, kalau misalkan kita di atas pohon atau apa, lalu kita goyang-goyang, lalu kita mengatakan apa? Oya-oya Husain. Itu sebenarnya ungkapan itu asal usulnya adalah hayya hayya ya Husain. Ya, hidup-hidup Husain, hidup-hidup Husain. Kita mengetahui bahwa Husain meninggal dunia terzalimi, akan tetapi kita mencintai Husain karena dia adalah cucu Rasulullah SAW dari Ahlul Bait, dan ahli sunnah wal jamaah tidak ada yang pernah membenci keluarga Rasulullah SAW. Namun kita dilarang untuk meratapi mayat. Yang dilakukan oleh orang-orang Syiah, khususnya di awal-awal Muharram ini sampai tanggal 10 Muharram, mereka melakukan ritual-ritual yang menyakiti diri mereka dalam rangka meratapi kematian Husain. Nabi SAW mengatakan, laisa minna man darabal khudud wa syaqqal juyub wa da'a bid'ati jahiliyah. Bukanlah dari golongan kita orang, dan bukanlah dari golongan kami orang yang merobek-robek, memukul-mukul wajahnya, ya, kemudian merobek-robek bajunya dan mengajak kepada dakwah jahiliyah. Orang-orang Syiah dia meratapinya dengan memukul badannya, dadanya, itu diantaranya. Yang antara lain ada lagi memukulnya dengan pisau atau besi yang bisa melukai punggungnya. Malah mereka meyakini semakin banyak darah yang keluar, semakin lebih suci.
maka ini adalah perbuatan-perbuatan yang haram, ya, yang dilarang oleh agama kita. Saya mau bertanya, apakah seorang anak laki-laki yang tinggal dengan orang tua yang beda agama dan tidak ada pendidikan agama dari orang tua, kemudian diambil asuh oleh nenek yang muslim dan dikhitan dan akan dibesarkan dan diajarkan agama Islam, harus mengulang syahadatnya? Sebenarnya anak kecil yang belum baligh, apabila dia sudah dipelihara oleh neneknya muslim, kemudian dia mengikuti ajaran, diajarkan sholat dan seterusnya, dia tidak perlu bersyahadat. Namun terkadang dalam aturan, ya, pemerintah misalkan, karena dia dikaitkan dengan orang tuanya, maka seakan-akan perlu ada pengakuan akan dia masuk Islam. Karena hadis Nabi SAW mengatakan kullu mauludin yuladu ala fitrah, setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, yaitu Islam. Tapi kalau untuk masalah secara administrasi nggak apa-apa, syahadatkan aja dia. Sebagaimana kita juga di Mentawai, kita mensyahadatkan satu keluarga termasuk anak-anak kecilnya juga, ya. Wallahu a'lam. Afwan Ustaz, menyambung pertanyaan mahram tadi, anak punya anak perempuan di pesantren di luar provinsi, apakah anak laki-laki anak yang belum baligh umur 10 tahun bisa jadi mahram untuk safar mengantar dan menjemput si sulung ke pesantren? Yang bisa menjadikan mahram itu adalah yang sudah bisa menghalangi, maksudnya menghalangi terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan di perempuan, ya. Dia bisa membela kakaknya, kemudian kakaknya kalau berbuat hal-hal yang tidak baik, dia malu dengan adiknya, ya. Maka kalau sudah balik itu sudah bisa, ya. Wallahu a'lam. Bagaimana dengan wanita keluar kota tanpa mahram dalam masalah pekerjaan? Dalam masalah ibadah gimana? Masalah ibadah dikatakan oleh Syekh bin Baz tadi adalah berdosa. Dalam pekerjaan begitu juga, ya. Karena ini adalah perintah dari Rasulullah SAW. Apa hukum seorang wanita bekerja di rumah sakit ketika di mana sering bercampur bau dengan lawan jenis? Dalam pekerjaan, terkadang seorang perawat dia harus mengobati pasien laki-laki dalam kondisi mengobati, dan itu adalah kondisi darurat dan kebutuhan hajat. Dulu juga ada Ummu Sulaim, Ummu Sulaim yang merawat sahabat yang luka dalam perang, ya. Nah, namun tentu dalam masalah merawat atau mengobati itu adalah ada hajat, terkadang sampai kepada tingkat darurat, ya. Nah, setelah keperluan kita itu selesai, hendaklah kita berupaya untuk membatasi diri kita, jangan terlalu, ya, bercampur baur dengan lawan jenis. Dan sangat diharapkan sekali adanya rumah sakit yang sesuai dengan syar'i, ya,
dipisah antara laki-laki dengan perempuan, pasien perempuan diobati oleh perempuan semuanya, pasien laki-laki diobati oleh dokter dan perawat laki-laki. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi kita untuk mewujudkan hal yang demikian di Kota Padang. Bagaimana meluruskan kembali akidah anak yang sudah dewasa yang kecewa kepada Allah karena sering mengalami kekecewaan dan kesedihan dalam kehidupannya, sehingga anak ini hampir-hampir menjadi kehilangan kepercayaan kepada Allah. Mohon nasihat. Iya, kita nasihati terus, kita tanamkan bahwasanya kehidupan kita ini sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu. Ya, kita dituntut untuk beriman kepada takdir yang baik dan takdir yang buruk. Kemudian sebutkan kepadanya hadis-hadis tentang kesabaran terhadap musibah, bahwa musibah yang menimpa kita itu akan menghapus dosa dan mengangkat derajat. Ya, itu menunjukkan Allah Subhanahu wa taala sayang. Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah apabila mencintai satu kaum, Allah akan menguji mereka. Diuji untuk menunjukkan akan bukti kejujuran imannya. Alif Lam Mim dalam surat Al-Ankabut ayat 1, 2, 3. Alif Lam Mim. Hasiban nasu ayyutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Alif Lam Mim. Apakah manusia itu mengira bahwasanya dia mengatakan kami telah beriman lalu mereka tidak diuji? Walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Sungguh kami telah menguji orang-orang sebelumnya, sehingga Allah Subhanahu wa taala sungguh mengetahui siapa yang jujur dan Allah mengetahui siapa yang berbohong. Maka ujian itu adalah menguji keimanan kita, kejujuran kita dalam beriman. Ajak dia dalam pengajian, ajak dia kepada ustaz yang bisa menasihatinya. Boleh jadi nasihat seorang ayah dan ibu kepada anak pada saat itu mungkin ya memiliki kendala, maka cari orang ketiga yang bisa menasihatinya. Wallahu a'lam. Sewaktu anak kuliah dulu, anak naik kendaraan ke kampus. Qadarullah anak lupa membawa uang. Dan setelah sampai di kampus, anak bingung dengan apa anak bayar. Yang ada dalam tas anak sebuah roti yang sama harganya dengan ongkos kendaraan yang anak naiki. Roti tersebut yang anak berikan kepada pengganti uang. Apakah tersebut apakah itu termasuk riba? Enggak termasuk riba. Jual beli itu ada dengan jasa, ada dengan barang. Ya, ketika kita sudah mengambil jasanya, kita berikan ganti ruginya. Ganti rugi ini ada dengan barang, ada dengan nilai. Lalu harus didasari oleh suka sama suka. Jika dia mengatakan, nih saya tidak punya uang, saya kasih roti, ya, mau nggak kasih roti? Oh iya nggak apa-apa, sudah sah. Atau kita misalkan minta maaf saya tidak punya apa-apa, tidak roti, tidak apa-apa, uang saya tinggal, lalu dia maafkannya, sudah, berarti kita tidak punya hutang, ya. Dan itu mabni, dibangun di atas suka sama suka.
Ana ingin bertanya, jika ana seorang janda mau naik haji, apakah ana boleh pergi seorang diri tanpa mahram? Ada anak laki-laki kandung namun belum didaftarkan, apakah ana tetap berdosa juga walaupun ana ikut grup yang dimana juga ada anggota akhwat yang menemani selama perjalanan? Mohon pencerahannya. Ya, pembahasan tentang pergi haji tanpa mahram ini adalah pembahasan yang sudah lama. Perbedaan ulama sejak dahulu. Ya. Imam Malik, Imam Syafi'i memandang bahwasanya boleh berangkat jika sama orang-orang yang menjaga keamanan. Bisa orang-orang yang terpercaya. Imam Syafi'i mengatakan boleh dengan perempuan-perempuan yang bisa terpercaya. Maka dalam kondisi yang kita lihat sekarang ini, apalagi haji, dan itu adalah haji wajib, maka kita melihat bagi yang bertanya, insya Allah tidak apa-apa, kecuali dalam menurut pandangan Hanabilah, mereka mensyaratkan bahwa syarat wajib itu adanya mahram, sementara sebagian ulama lain tidak menjadikan keberadaan mahram itu adalah syarat wajib. Wallahu a'lam. Seorang laki-laki wafat meninggalkan satu orang istri, dua orang anak laki-laki, satu berumur 18 tahun dan 16 tahun. Dua orang saudara, dua orang saudara laki-laki, satu orang saudara perempuan, dan orang tua laki-laki. Bagaimana cara pembagian warisannya, Ustaz? Ya. Yang meninggal dunia seorang laki-laki, dia meninggalkan seorang istri, istrinya mendapatkan 1/8, dan dia meninggalkan dua orang anak laki-laki umur 18 dan 16, dua orang saudara laki-laki dan satu orang saudara perempuan. Saudara laki-laki dan saudara perempuan itu terhalang, mahjub, karena adanya anak laki-laki. Kemudian orang tua laki-laki mendapatkan 1/6. Jadi istri mendapatkan 1/8, orang tua laki-laki mendapatkan 1/6, sisanya untuk mereka anak laki-laki 2 orang. Mereka berbagi 2 dari sisa yang ada. Wallahu a'lam. Bagaimana hukum rokok dalam Islam? Syariat ini diturunkan oleh Allah, memiliki maqasid, memiliki maksud. Maksud dalam Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan syariat ini adalah untuk menjaga 5 yang darurat. Yang pertama adalah agama, yang kedua adalah jiwa, yang ketiga adalah keturunan atau nasab, yang keempat adalah akal, yang kelima adalah harta. Kelima-lima ini adalah darurat bagi manusia. Ya. Disuruhnya kita mengerjakan sholat dan seterusnya, ini adalah dalam menjaga agama. Dilarang kita untuk menyiksa diri kita, membunuh diri kita. Wala taqtulu anfusakum. Ini dalam rangka menjaga jiwa. Jiwa ini harus dijaga. Dilarangnya berzina, itu untuk menjaga nasab keturunan. Dilarangnya minum khamar, itu dalam rangka menjaga akal atau memelihara akal. Kemudian dilarang kita membuang-buang harta. Nah, kira-kira dari 4 poin ini, masalah rokok kira-kira kemana perginya?
Ya, rokok itu adalah penyebab terbunuhnya seseorang, sehingga di dalam iklannya, rokok membunuhmu. Sudah dinyatakan. Maka Allah Subhanahu wa taala mengharamkan untuk melakukan wala taqtulu anfusakum. Innallaha kana bikum rahima. Janganlah kalian membunuh diri kalian. Sesungguhnya Allah terhadap kalian sangat penyayang. Maka jangan bunuh diri kalian. Maka merokok itu sebenarnya dimasukkan dalam perutnya atau dalam paru-parunya adalah racun. Ya, maka itulah menyebabkan haramnya merokok. Wallahu a'lam. Bagaimana hukumnya jika anak memelihara anak saudara dari bayi sehingga saat ini sudah bersekolah? Qadarullah anak belum dikaruniai anak, sementara ibu bapaknya masih ada, sehat, bekerja, tapi orang tua menjadi kurang peduli dengan anaknya karena anaknya sudah ada fasilitas semua kebutuhannya dan sudah anak anggap seperti anak-anak sendiri karena memang dari bayi sama anak. Ini bayi laki-laki itu perempuan tidak disebutkan ya. Apakah anak berdosa jika anak membiarkan anak orang tuanya terus menerus santai dan cuek pada anaknya walaupun semua kebutuhan kasih sayang, perhatian sudah dapatkan anaknya dari anak dan suami? Dan bagaimana hukum bagi orang tuanya anaknya perempuan? Oke. Yang pertama, anak perempuan ini dengan suami yang bertanya bukan mahram. Ya. Yang kedua, di dalam membuat akte kelahiran dia harus dengan atas nama ibu dan bapaknya. Tidak boleh dinisbatkan kepada yang mengasuh. Ini di luar dari pertanyaan saya jawab. Ya. Adapun yang tadi, tentu orang tua punya kewajiban untuk memelihara anaknya, membesarkan anaknya, memperhatikan anaknya. Kalau seandainya dia punya kecukupan, hendaklah dia juga memberikan perhatian kepada anaknya, ya, karena dia akan bertanggung jawab. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Masing-masing kalian itu diberikan tanggung jawab dan diminta pertanggungjawaban terhadap yang diamanatkan, ya, termasuk orang tua terhadap anaknya, mendidik anaknya dan seterusnya. Maka nasihati orang tuanya untuk memperhatikan anaknya, ya, agar kelak nanti dia juga akan, apabila dia sudah tua, dialah yang akan memeliharanya dan memperhatikannya. Ada seorang anak dikadukan oleh orang tuanya kepada Umar bin Khattab karena anaknya membangkang kepada orang tuanya. Lalu ketika dia datang kepada Umar mengatakan, taatilah bapakmu. Lalu si anak tadi mengatakan, wahai Amirul Mukminin, sampaikan kepadaku apa hak anak yang harus ditunaikan oleh ayah. Lalu Umar mengatakan, yang pertama adalah memilihkan ibu yang soleh untuknya, yang solehah untuknya. Yang kedua, mengajarkan agama. Yang ketiga, memberinya nama yang baik. Lalu si anak tadi menjawab, wahai Amirul Mukminin, bapakku belum memberikan hakku. Dia telah memilihkan bagiku seorang ibu yang aku tidak merasa mulia dengannya, dan dia tidak pernah mengajarkan agama kepadaku, dan dia memberi namaku dengan kumbang. Lalu apa kata Umar kepada orang tua? Berangkat kamu dari sini. Sesungguhnya engkau telah durhaka kepada anakmu sebelum anakmu durhaka kepadamu. Nah, ini kedurhakaan orang tua kepada anak
ketika kecil diabaikan, tidak diperhatikan, tidak dididik dan seterusnya. Ya, nasihati dia, orang tuanya, mudah-mudahan dia bisa mendapatkan pelajaran. Wallahu taala, demikian yang dapat kita sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.